mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mendandani kita, mempercantik kita, supaya ketika Yesus datang kali yang kedua, kita ada dalam kondisi siap bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Oleh karena itu ayat-ayat ini menolong kita untuk menyiapkan diri menjadi mempelai yang dewasa, menjadi umat yang layak bagi Tuhan, umat yang siap ketemu Tuhan. Ayat 3 dan 4 bilang begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Haleluya. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Puji Tuhan. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, Alkitab berkata di ayat 3 dan 4, Tuhan telah menganugerahkan kuasa ilahinya kepada kita. Amin. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa ilahi untuk kita bisa hidup saleh, untuk kita bisa menjadi dewasa, untuk kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dia memberi kuasa, dan kuasa itu ada di dalam kita. Katakan, kuasa Tuhan ada di dalamku. 2, 3. Kuasa Tuhan ada di dalamku. Bilang sama sebelah, kuasa Tuhan ada di dalam kamu. Amin. Ya, saudara, ini adalah bagian yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita orang-orang percaya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk bisa semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, ya. Tetapi saudara harus perhatikan juga ada ayat 5 dan selanjutnya yang mengajarkan kepada kita bahwa perlu kerjasama. Tuhan melakukan bagiannya, yaitu Dia memberikan kuasa kepada kita. Tetapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan supaya rencana Tuhan ini terwujud dalam hidup kita. Ya, ayat 5 dan selanjutnya berkata begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sekali lagi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Pada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan ini yang paling tinggi nih. Ini yang paling klimaks, ya. Yang paling besar, gitu ya. Yaitu kasih akan semua orang. Ya, jadi kayak tangga, saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu yang paling tinggi, ya. Kalau saudara sudah mencapai yang ke-7, saudara dewasa penuh. Saudara siap ketemu Tuhan Yesus, ya. Saudara, kita akan belajar bersama-sama langkah-langkah ini. Ya, ayat selanjutnya berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 kita baca bersama dengan mantap. 2, 3. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita jadi membership yang bisa keluar masuk, ya. Ya, saudara, kita menjadi orang-orang yang punya hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat satu demi satu dari firman Tuhan ini. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan bagian yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan. Katakan kebajikan. Ya, kebajikan itu dalam bahasa aslinya bicara tentang moral excellence, ya, keunggulan moral, yaitu kerinduan untuk melakukan apa yang benar. Dan yang kedua, setelah kebajikan, kita harus menambahkan lagi kepada next selanjutnya adalah pengetahuan, saudara. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Pengetahuan ini berbicara tentang kemampuan untuk
em, kemampuan untuk melihat perbedaan, ya, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana jalan yang harus diikuti dan jalan mana yang tidak harus diikuti. Kapan harus bicara, kapan harus diam. Ya, ada banyak orang waktunya untuk bicara dia diam, giliran waktunya untuk diam dia bicara, ya, dia kurang pengetahuan. Akhirnya banyak terjadi bentrokan, ya, banyak terjadi konflik dalam kehidupan. Nah, saudara sekalian, yang ketiga sekarang kita akan lanjutkan. Setelah pengetahuan, kita perlu memiliki yang namanya penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, saudara, saya ingat ke Raja Salomo. Kalau sudah baca kisah Raja Salomo, Salomo itu punya kebajikan. Ya, Salomo punya pengetahuan. Dia raja yang berhikmat. Tapi dia nggak punya penguasaan diri, saudara. Kalau saudara belajar Alkitab, Raja Salomo itu keren, hebat, ya, berhikmat, bisa menimbang perkara, bisa mengadili dengan benar gitu. Tapi kita ngerti bahwa dia punya 1000 wanita dalam hidupnya, ya, wanita-wanita yang Tuhan sudah larang, tapi dia tetap saja hajar, gitu ya. Dan akhirnya wanita-wanita itu yang mencondongkan hati Salomo kepada ilah-ilah lain. Dan di akhir hidupnya dia menyimpang, ya. Dan saudara bisa lihat di kitab Pengkhotbah bahwa dia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi nggak cukup punya kebajikan, ya, nggak cukup hanya punya pengetahuan, tapi kita juga harus tambahin lagi yang namanya self-control. Next, self-control adalah sesuatu yang penting. Coba sudah baca Amsal 25 ayat 28, ya, kita baca bersama 2-3. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ngeri loh, saudara. Ya, kalau saudara nggak punya self-control dalam hidup saudara, maka saudara itu akan rentan sekali, rawan sekali untuk jatuh. Seperti sebuah kota, ya, yang roboh temboknya, saudara. Nah, kita harus mengerti bahwa kita ini sekarang hidup di dunia yang sudah berdosa, ya. Dunia ini tuh bukan tempat tinggal yang ideal buat kita. Jadi saudara suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, saudara itu ngalamin yang namanya peperangan. Ketika saudara memutuskan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu saudara memposisikan diri saudara sebagai milik Kristus. Dan kalau saudara sebagai milik Kristus, berarti saudara adalah musuhnya iblis. Halo? Bilang sama kamu musuhnya iblis loh. Artinya saudara, kalau namanya musuh, saudara ngerti dong. Kalau yang namanya musuh, berarti iblis akan selalu cari waktu yang tepat, ya, untuk menjatuhkan saudara. Halo, amin? By the way, sekarang iPad saya rusak, saudara. Jadi saya nggak bisa lihat khotbah saya. Jadi sekarang saya khotbah spontan nih. Tiba-tiba rusak aja, nggak ngerti, ya. Tiba-tiba nggak bisa dilihat. Jadi maafkan saya. Jadi saya khotbah spontan sekarang. Tapi saudara penontonnya di PowerPoint. Jadi saudara harus mengerti bahwa iblis nggak senang saudara ada di dalam Tuhan, ya. Apalagi kalau saudara hidup dalam kehendak Tuhan, iblis nggak suka. Iblis akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan saudara. Nah, saudara harus hati-hati dengan hal tersebut. Caranya bagaimana? Kita harus latih diri kita setiap hari. Katakan latih setiap hari. Latih setiap hari untuk punya yang namanya penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu sebuah latihan, saudara. Halo? Nggak bisa instan, saudara tiba-tiba bisa menguasai pikiran, menguasai perasaan, menguasai. Kita ini bukan tipikal orang yang, saudara, benar nggak? Kita itu bukan orang yang mudah menguasai diri. Halo? Bahkan pendeta yang terkenal pun, yang sudah puluhan tahun pelayanan, kalau nggak hati-hati dengan yang namanya ini, saudara, mereka pun bisa jatuh. Nggak sedikit kita tahu orang pendeta-pendeta, ya, orang-orang yang hebat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin saudara ngerti siapa yang saya maksud. Ada seorang muda yang dari kecil pernah lihat sorga, ya, lalu dia tulis buku-buku tentang iman begitu luar biasa, begitu spektakuler. Dia dan timnya juga pernah datang ke Indonesia melayani KKR dan banyak kesembuhan, mujizat terjadi. Pendeta ini masih muda, saudara. Itu urapannya kencang banget, saudara, ya, dan dia punya jet pribadi, ya. Salah seorang pernah cerita, pernah sekolah teologi di Amerika, dosennya pendeta ini
punya jet pribadi kan? By the way, Henry belum manis deh. Ya, punya jet pribadi saudara pendeta ini. Jadi dia ngajar teologi ya gitu. Saya cuma dengar aja dia ngajar teologi itu pakai jet pribadi saudara. Wow, ngajar selesai. Wih, balik lagi. Pendeta-pendeta Amerika tuh kaya-kaya emang saudara ya. Tapi saudara tahu nggak? Pendeta ini yang hebat ini, yang imannya spektakuler ini, yang bisa melakukan mujizat ini memang kejadian sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Dia jatuh dalam dosa homoseksual. Ya. Dan yang menyedihkan adalah teman bercintanya adalah youth pastor dari gereja yang dia gembalakan. Dan sejak itu gerejanya langsung menurun. Ya. Ketika dia melakukan sebuah pengakuan, saya salut juga dia melakukan pengakuan di depan jemaat. Itu langsung gereja yang tutup saudara. Dan buku-buku yang dia tulis itu semua sekarang udah gak laku lagi sama sekali saudara. Ya, dan namanya hilang. Ya, namanya hilang. Orang itu sekarang udah gak ada lagi namanya. Ya, saya dengar dia sedang dikonseling secara profesional oleh hamba Tuhan senior. Penguasaan diri, saudara. Hati-hati. Ya, semua tidak kebal. Kita semua bukan orang yang kebal. Kita semua harus belajar menjaga hati kita setiap hari. Kita harus jaga pikiran kita setiap hari, jaga perasaan kita setiap hari. Rasul Paulus aja yang keren gitu, saudara, ngomong di surat Filipi, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu yang ngomong Paulus loh. Kurang keren apa dia? Tapi dia sendiri ngomong bahwa untuk mencukupkan diri aja dia perlu belajar. Dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu apa itu kekurangan, tapi dia bilang, tapi aku belajar. Di musim kelimpahan, aku belajar untuk tenang dan mengerti bahwa kelimpahan itu anugerah Tuhan. Di musim kekurangan, aku juga belajar untuk tenang. Karena aku tahu kekurangan ini hanya bersifat sementara. Karena Tuhan sedang melatih aku untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jadi dia dalam posisi kelimpahan, dia tenang. Dalam posisi kekurangan pun, dia tidak menghujat Tuhan, dia tidak kecewa. Tapi dia juga tetap tenang. Karena dia tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya nggak tahu saudara sekarang posisinya sedang kelimpahan atau kekurangan. Saya nggak tahu musim hidup saudara hari ini lagi apa. Ya, meskipun di Korea musimnya mulai winter, hati-hati juga, mulai banyak yang sakit. Kemarin Ibu Sali kasih tahu saya dia sedang sakit, kurang sehat. Lalu hari ini mamanya datang, jadi mereka izin nggak ke BIC. Lalu Yohan tiba-tiba juga ya, Henry ngasih kita pesan yang cukup mengagetkan. Karena Yohan ya sebenarnya bisa datang ke gereja, tapi tiba-tiba masuk angin sehingga nggak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Jadi saudara harus kondisi dingin begini nih. Ya, secara fisik saudara harus jaga. Tapi secara rohani, saudara juga harus jaga. Jangan sampai saudara juga dingin sama Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, kira-kira wajah dingin atau menyala-nyala. Ya, saudara sama sesama jangan sampai kasihnya juga jadi dingin, saudara. Ya, kita harus bisa kuasai diri kita sedemikian rupa. Ingat kan, ada sebuah quotation yang saya pernah share kepada saudara. Segala sesuatu yang tidak bisa saudara kendalikan akan berbalik mengendalikan saudara. Halo? Kalau saudara nggak bisa mengendalikan uang, maka saudara akan dikendalikan oleh uang. Akibatnya saudara nggak bisa kasih perpuluhan. Selalu bilang apa? Nggak ada uang. Uang selalu ada. Cari prioritas saudara. Saudara bisa belanja dengan uang yang cukup banyak, tapi untuk perpuluhan saudara nggak bisa kasih. Dari situ kelihatan siapa yang terutama dalam hidup saudara. Nggak ada tabungan. Tabungan selalu ada kalau saudara mau menyisihkannya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu alasan aja. Shopping bisa, belanja bisa, makan bisa, apa bisa. Jadi sebetulnya itu tergantung dari hati. Semua berbicara tentang hati. Kalau mau ngomong nggak cukup sih, semua manusia nggak pernah ada rasa puas. Semua manusia nggak pernah merasa cukup. Tapi kalau kita mau belajar menguasai diri, kita tahu ada bagian Tuhan, ada bagian benih yang harus ditabur, ada bagian di mana kita harus menabung, ada bagian di mana kita harus investasi untuk masa depan, bantu keluarga dan lain sebagainya, dan juga ada bagian untuk kita belanja tentunya. Jadi semua itu udah harus ada bagiannya masing-masing. Ya, karena kalau ngomongin keinginan manusia itu nggak ada habisnya. Apalagi di Korea ini kita di entertain banget, termasuk yang khotbah. Ya, udah punya ini, aduh pengen lagi beli itu. Udah pengen ini, lihat tuh bagus, pengen beli ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kadang-kadang saya juga terjebak dengan yang namanya sale. Aduh, murah lagi ya, pengen ini, pengen itu ya. Sama-sama jemaat kadang-kadang suka, aduh, lihat harga-harga di Korea gitu ya. Kadang-kadang menggoda, tapi saya harus ngerti ini, nggak bisa, ini bukan waktunya ya.
Kayak Kevin, dia juga belajar. Nanti bulan Desember baru saya mau belanja. Iya, berarti dia tahu kapan dia harus mengatur uang dia, saudara. Sama juga dengan emosi-emosi. Kalau saudara nggak bisa kuasai emosi-emosi negatif, maka saudara yang dikuasai oleh emosi negatif. Saudara jadi seorang yang gampang marah, mudah tersinggung. Ya, saudara gampang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya produktivitas kerja saudara menurun karena saudara nggak bisa konsentrasi, ya kan? Orang yang gampang marah-marah itu kan tensinya tinggi ya. Gitu ya. Itu biasanya untuk bisa produktif susah gitu saudara ya. Karena gitu. Orang yang gampang khawatir juga ya, nggak bisa berpikir jernih melihat segala hal karena selalu khawatir. Jadi saudara perlu yang namanya penguasaan diri. Gimana caranya untuk bisa menguasai diri? Mungkin secara praktis saudara harus banyak dengar lagu-lagu yang diurapi Tuhan. Saudara harus banyak dengar lagu-lagu yang penyanyi-penyanyi yang diurapi Tuhan. Saudara harus banyak dengerin itu, ya. Masukin di handphone saudara atau dengerin. Kalau di rumah misi saya udah siap dengan speaker. Jadi orang-orang yang datang ke rumah misi pasti tahu, pasti saya akan setel lagu Pak Niko, ya, lagunya Pak Johan, lagu-lagu True Worshipper dan lain sebagainya. Lagu-lagu Korea kadang-kadang juga saya setel, saudara. Karena kita memang harus kuasai diri. Caranya salah satunya melalui pujian penyembahan, saudara. Ya, dengerin lagu-lagu yang diurapi Tuhan, dengerin khotbah-khotbah yang diurapi Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi, saudara dengerin. Gak cukup cuma hari Minggu, saudara. Ya, saudara harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saudara harus jaga tuh, ya. Saudara harus jaga atmosfer yang terbangun di hari Minggu itu supaya di minggu depan saudara ada dalam kondisi yang lebih baik lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Amin. Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, saudara harus punya komunitas. Saudara harus punya mentor, ya, yang menolong saudara mengarahkan saudara supaya fokus pada tujuan Allah dalam hidup saudara. Karena yang namanya kedisiplinan itu memang bukan sesuatu yang gampang, saudara. Kita cenderung tidak disiplin dengan diri kita. Tetapi saudara kalau punya komunitas, ya, kalau saudara punya orang-orang yang bisa ngedoain saudara, tempat di mana saudara bisa sharing, disitulah saudara bisa didukung bersama-sama, ya. Dan kita bisa bersama-sama mengalami anugerah Tuhan dalam hidup kita. Penguasaan diri itu sesuatu yang penting yang harus ditambahkan setelah pengetahuan. Yang keberapa? Yang keempat. Oh my God. Yang keempat adalah ketekunan, saudara. Ya, ketekunan. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Tekun, saudara. Haleluya. Hari-hari ini saya juga lagi belajar yang satu ini. Tekun. Kenapa sih kita harus tekun? Ya. Kenapa kita harus tekun, saudara? Karena kita harus sadar bahwa dalam hidup ini, dalam proses pengenalan kita akan Tuhan, kita akan menjumpai sebuah saat di mana kita masuk dalam sebuah pergumulan. Betul nggak? Di mana kita perlu menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Tapi kalau nggak punya ketekunan, kita nggak bisa selesaikan apa yang kita mulai. Halo? Kita ini semua kan lagi dalam masa-masa penantian, begitu ya, Henry tentunya juga. Kita semua sedang masa penantian, kapan doa saya dijawab Tuhan? Kapan saya menikah? Kapan saya punya rumah? Kapan saya punya tabungan jumlah sekian? Kapan saya bisa mewujudkan impian bla 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 dan lain sebagainya? Saya percaya saudara semua ke Korea, pasti saudara punya rancangan lah. Ini bukan tempat tinggal saudara selama-lamanya ya, kecuali yang menikah dengan orang Korea tentunya. Tapi kita semua pasti punya rencana ke depannya bahwa kita akan begini, begitu, saudara. Boleh buat rencana, tapi jangan mengkhawatirkan rencana itu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tekun aja, lakukan aja apa yang ada di depan saudara. Kalau saudara sekarang student, ya sudah, jadilah student yang terbaik. Kalau saudara sekarang bekerja, ya sudah, itu di depan saudara kan ada mesin baru datang. Ya sudah, saudara kerjakan sebaik mungkin, ya. Saudara kerjakan apa yang terlihat di depan mata saudara. Kerjakan itu secara tekun. Tinggal saudara lakukan itu secara tekun. Saudara tiba-tiba, meskipun sebenarnya tiba-tiba tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi tiba-tiba saudara melihat, ya, Khotbah 3 ayat 11. Wow, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi hidup kita ini sekarang lagi dalam masa persiapan, saudara. Karena yang namanya mujizat itu bisa datang kapan saja. Halo, Pak Melvin sering jumpai itu ya. Bisa datang kapan aja ya Pak, nggak terduga ya. Kalau terduga mah bukan mujizat, ya, nggak terduga. Tapi ada tapinya, saudara. Saudara nggak perlu nunggu-nunggu kapan mujizat datang. Mujizat pasti datang, amin. Tapi sekarang yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Dengan tekun melakukan tanggung jawab kita. Ya, yang sebagai ibu rumah tangga, ya ibu-ibu Yohanita, ya tekun Bu. Meskipun tekun itu kadang membosankan ya Bu ya.
Tekun itu memang, aduh. Tapi perlu, saudara, kita perlu tekun. Karena kita bilang di Yesaya 8 ayat 23 bahwa tidak selamanya masa suram itu akan melanda umat Tuhan. Yesaya 8 ayat 23 ya. Artinya nggak selamanya mendung itu kelabu. Benar nggak ya? Tak selamanya mendung, ya betul. Itu kelabu ya. Nyatanya hari ini kulihat apa Dan? Begitu ceria. Apa? Begitu. Begitu ceria. Habis mendung lihat ada pelangi ya. Saudara mungkin sekarang lagi mendung. Saya nggak tahu lihat wajah saudara. Kayaknya ada beberapa yang lagi mendung, saudara ya. Lagi sedih, lagi takut, lagi mikir sesuatu yang berat gitu. Saudara, percayalah bahwa semua itu ada waktunya. Amin. Yang namanya masalah itu sama kayak kita beli barang di Pak Ahim yang paling sering ngecekin di rumah misi. Udah expired, buang. Tadi pagi di rumah misi ya. Ini memang terima kasih ada Pak Ahim di rumah misi ya. Kalau cuma Dedi doang yang di rumah misi gawat emang ya. Saya orangnya nggak teliti. Kalau Pak Ahim dia bukain itu lemari rumah misi, begitu dia lihat saus Inggris, ya karena dia sebenarnya mau buat ayam saus mentega. Dia lihat saus Inggrisnya sudah expired, ya langsung tadi 2 saus Inggris dibuang oleh Pak Ahim. Cheers. Ya, kalau nggak ada beliau, mungkin saya pikir fine aja gitu. Makanya perlu juga ya orang-orang yang begitu. Puji Tuhan. Saya mau ngomong apa sih? Oh ya. Jadi saudara, kalau kita beli barang, kita beli susu. Susu juga begitu ya, Fedi terima kasih. Ada susu di kulkas ya. Begitu Fedi cek, kau jangan minum susu ini. Hah? Sudah expired. Saya tanggal dia 29 Oktober. Ini memang pendetanya nih. Ya, sudah expired saudara. Nah dari situ kita belajar sesuatu juga bahwa percaya deh, kalau yang namanya barang-barang aja itu bisa expired, masalah saudara juga ada expirednya. Amin. Nggak selamanya saudara terus hidup dalam pergumulan. Ada waktu-waktunya Tuhan akan bikin saudara melihat keajaiban dalam hidup saudara. Justru masalah itu nggak akan meruntuhkan kita, tapi justru masalah itu akan membuat kita semakin bertambah besar, sehingga kita selalu bisa berada di atas. Makanya perlu sekali yang namanya ketekunan, dan ketekunan. Saya percaya hari ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang hebat. Ya, jumlah kita memang tidak banyak, tapi saya terus belajar tekun menabur benih firman. Karena saya percaya ketika waktunya sudah tiba, saudara akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya nanti kalau PIC reunian di Jakarta, ya ada di Jakarta, ada di Surabaya, di Malang juga ya nanti Sarah gitu ya. Nah kita kalau reunian saya percaya pasti pas reunian kita punya banyak cerita bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Ya, tekun. Next, yang kelima. Iya, yang kelima itu namanya kesalehan, dan kepada ketekunan kesalehan. Godliness ya, godliness. Saudara, kesalehan ini berbicara tentang orientasi hidup, motivasi hidup. Kesalehan ini nggak berbicara tentang pakai kalung salib gitu ya, godly ya. Terus ngomongnya haleluya. Apa kabar? Haleluya. Gimana ujian? Haleluya. Ya ditanya gimana ujian? Haleluya. Ditanya apa kabar? Haleluya. Oh godly. Enggak. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan istilah-istilah rohani lalu kita percaya bahwa dia godly. Enggak. Ukuran seorang godly atau tidak itu terlihat dari orientasi dan motivasi hidupnya. Orang yang godly, saudara, godliness, saleh, itu fokus hidupnya adalah perkara-perkara yang bernilai kekal. Dia melakukan apa yang firman Tuhan berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang godly. Coba lihat 2 Korintus pasal next 4 ayat 17-18. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus juga mengalami penderitaan, saudara ya. Saudara nggak sendirian kok. 18. Sebab kami tidak memperhatikan, nah ini dia, yang kelihatan, yang fana, yang bisa dilihat itu dia nggak jadikan fokus, saudara. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah yang keras, yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi fokus hidupnya Paulus, motivasi hidupnya Paulus itu bukan sama yang kelihatan.
Saudara, saya bersyukur kita melayani, kita diberi kesempatan untuk melayani gitu ya. Dan saudara melakukannya dengan baik. Tapi saya mohon para pelayan Tuhan BIC, lakukanlah pelayananmu karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena manusia. Karena begitu banyak cerita di Indonesia, ya, bukan di Korea. Begitu banyak cerita di Indonesia, pelayan Tuhan yang ngambek, pelayan Tuhan yang kecewa sama pendetanya, kecewa sama rekan pelayanannya yang lain, kecewa sama jemaatnya, dan lain sebagainya. Itu bukan cerita baru, itu cerita lama, saudara. Dan itu terus ada sampai hari ini, tapi nggak di sini. Karena saya tahu saudara melayani bukan karena saudara melihat yang kelihatan, meskipun saudara tetap melihat yang kelihatan. Tapi saya percaya jauh lebih dari sekedar itu. Saudara tahu saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mendorong, ayo belajar disiplin. Kita jam 3 kumpul bersama. Yuk kita latihan dulu, kita kumpul dulu, saudara ya. Sebenarnya dari hal-hal kecil itu kelihatan kok, saudara. Kita harus belajar, coba belajar. Itu memang perkara kecil, ya. Mungkin saudara punya banyak sekali kesibukan dan lain sebagainya. Memang kalau begitu ya, saudara harus komunikasikan tentunya ya. Supaya kita semua juga jadi ngerti, jadi nggak serba mendadak gitu. Semuanya harus dipersiapkan dengan rapi. Memang saya tahu gereja kita jumlah jemaatnya belum besar, tapi Yesus berkata, coba belajar setia dengan perkara-perkara kecil. Kalau yang kecil aja kita udah nggak beres, nanti Tuhan kasih yang besar juga ngeri kali. Karena yang kecil aja berantakan, nanti dikasih yang gede, ya. Ya, saya pikir mungkin BIC sampai hari ini belum diizinkan mengalami penuaian besar-besaran juga. Mungkin karena memang kita belum terlalu siap untuk itu. Ya, begitu Tuhan kirimin orang banyak, zerut kita bingung gimana nanganin. Ya, follow up-nya gimana mungkin ya. Jadi Tuhan lagi nyiapin kapasitas kita dulu gitu. Supaya kita benar-benar punya hati dulu, loyal dulu, komitmen dulu, disiplin dulu gitu ya. Ketika kita sudah punya kedewasaan itu, saya pikir penuaian itu Tuhan bisa kirim orang kapan aja, di mana aja, dengan cara apa aja. Tiba-tiba datang begitu. Jadi sekarang mari kita belajar untuk apa tadi? Kesalehan ya. Kita belajar menjadi orang-orang yang saleh. Kalau 1 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kalau saudara mengandalkan manusia, kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Hari-hari ini kita lihat banyak sekali senior pastor yang diserang. Ya, apalagi kalau mega church, gereja yang besar, saudara. Saya lihat iblis hajar, yang diserang sama iblis, yang dihajar sama iblis itu kepalanya, saudara. Karena kalau kepalanya jatuh, maka seluruh jemaatnya, ini harapannya iblis. Kalau kepalanya ditembak, ceder, lalu kepalanya jatuh, maka seluruh orang-orang di belakang kepala itu pun semua akan jatuh. Itu pengennya iblis. Tapi saya berdoa kita adalah jemaat yang tidak mengandalkan manusia. Amin. Manusia bisa jatuh, kita doakan supaya bangkit lagi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita boleh terus jaga ya kesalehan kita setiap hari. Ya, saudara bekerja cari uang, tentunya saya mengerti. Ya, cari uang untuk apa? Ya, untuk mewujudkan impian. Ya, ada yang mau punya rumah, ada yang mau punya usaha sendiri, ada yang mau punya bisnis sendiri dan lain sebagainya. Oke, silakan. Tapi jangan melekatkan hatimu pada itu semua. Amin. Boleh saudara pingin punya ini, punya itu, pengen ini, pengen begitu, boleh. It's okay, harus dong ya. Tapi jangan lekatkan hatimu kepada semua itu. Mari lekatkan hatimu hanya kepada Tuhan. Amin. Sehingga kalaupun itu nggak terjadi, ya nggak apa-apa. Karena saya percaya Tuhan punya yang lebih baik. Gitu loh. Jadi saudara harus punya konsep gitu loh. Thy will be done. Ya, saudara punya rencana, punya rancangan, tapi saudara serahin sama Tuhan. Tuhan, jika Tuhan menghendaki terjadi. Kalau nggak terjadi, saya percaya Tuhan punya yang lebih baik. Itu orang yang godly. Itu orang yang godly. Jadi dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya. Yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-4. Oh, oke. Yang ke-6 ya? Salah ngetik ya? Aduh. Ngapain sih? Yang ke-6, saudara, kita bilang kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kesalehan harus tambahin lagi apa? Kasih akan saudara-saudara. Brotherly kindness. Ya, dalam Message Bible dikatakan warm friendliness. Jadi tentang persahabatan, tentang persaudaraan. Dalam bahasa Yunaninya, saudara, kasih akan saudara-saudara ini menggunakan kata philia. Jadi saudara tahu ya, kalau bicara love,
Itu bahasa Yunani itu ada 3, eros. Kalau eros tahu ya, kita suka sayang karena fisik. Sarah cantik banget, langsung saudara kesetrum gitu. Wah, aku cinta sama Sarah gitu ya. Terus saudara, Henry cool banget, keren banget, hari ini juga biru ya kayak Limingho, gitu ya. Terus saudara mungkin, wah keren, itu eros. Itu eros, saudara jatuh cinta itu karena fisik ya. Terus terang aja, pura-pura. Kita kan begitu, ya kan? Dan itu dari Tuhan loh, bukan dari setan. Itu dari Tuhan. Kalau saudara nggak punya itu, gawat. Kalau saudara kesetrumnya sama yang sesama, gawat. Ya. Jadi saudara harus bersyukur kalau saudara tertarik dengan lawan jenis. Pipinya, six pack-nya, tingginya, nggak apa-apa, itu eros, saudara. Tapi saudara jangan lupa, jangan cuma di situ. Karena ada next, namanya filia. Filia itu kasih persaudaraan. Jadi tertarik bukan lagi hanya sekedar karena fisik, tapi lebih karena berbagi. Karena sering bersama. Bahasa Jawanya apa, Sarah? Witing tresno, jalanan saka Kulino. Iya, apa itu? Bu Yanita? Jalanan saka kulino. Iya, jalanan saka kulino artinya apa? Terbiasa. Karena terbiasa. Terbiasa karena bersama-sama ya. Iya. Jadi kalau sering bareng-bareng, hati-hati. Yang tadinya nggak kesetrum, kalau saudara sering bersama-sama ya, berbagi cerita, berbagi waktu, berbagi main bersama, itu lama-lama bisa juga filia, brotherly love ya. Bisa aja saudara jadi bisa tertarik sama dia, saudara. Bisa jadi pasangan hidup, bisa juga enggak. Contohnya Kevin. Kevin punya adik-adik rohani, ya Kevin ya. Wanita. Dan Kevin nggak jatuh cinta sama mereka. Meskipun di depan habis-habisan sama Esther, tapi kenyataannya Kevin tetap menganggap mereka sebagai adik. Betul ya Kevin ya? Ada berapa, Vin? Ada 2. Dia punya wanita loh. Tapi dia nggak harus, dan dia pernah punya pasangan. Dan pasangannya pun harus tahu ya. Kevin bilang, kalau aku nanti punya pasangan, aku akan cerita kalau aku punya 2 adik wanita. Bisa terima nggak? Kalau pasangannya jealous, keburu, posesif, ya sudah, aku nggak bersama kamu. Karena Kevin lebih mengutamakan 2 adiknya itu. Jadi pengen lihat adiknya Kevin. Nah, Kevin tuh sudah praktekin yang ini tuh, saudara ya. Kasih akan saudara-saudara, nggak harus memiliki, nggak. Ya. Dan ciri-ciri sahabat itu coba lihat ya, next. Nah, ini salah satu ciri brotherly love ya. Kita baca ya 2-3. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib, saudara. Jadi seorang sahabat sejati atau saudara sejati itu adalah mereka yang pertama dia akan membangun saudara. Dia akan membuat saudara jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau saudara ada orang ngaku-ngaku sahabat, tapi hidupmu makin menurun, ya cintamu sama Tuhan makin menurun, ya kuliahmu makin menurun, kesehatan keuanganmu menurun, ya gaya menurun, itu bukan sahabat yang baik tuh. Itu bukan sahabat yang sejati tuh. Sahabat yang sejati, sahabat yang baik itu akan membuat saudara lebih baik, saudara. Karena mereka juga akan menolong saudara menutupi pelanggaran. Mereka akan kejar kasih, mereka akan membangkitkan perkara. Mereka penuh dengan pengampunan, saudara. Ya, sahabat yang baik itu kalau tahu sahabatnya lagi dalam posisi kelemahan, sedang dalam posisi lemah atau sedang ada dalam kekurangan atau bahkan dia melakukan kesalahan, dia nggak akan sebar-sebarkan kesalahan itu ke orang lain. Dia akan tutupi. Kasih itu menutupi apa? Pelanggaran. Amin. Kalau saudara tahu, saudara doain. Saudara tegur dia 4 mata. Jangan tegurnya di depan banyak orang. Saudara mempermalukan dia. Halo? Ini kalau saudara mau praktekin nih, ya. Ya kalau saudara mau praktekin dalam membangun hubungan, next. Ini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini gampang-gampang susah nih. Saya sendiri prakteknya kadang-kadang masih sering gagal ya. Tapi Kevin beberapa waktu yang lalu sempat cerita. Sahabat yang baik itu dia siap konfrontasi, saudara. Dia siap konfrontasi terhadap kebenaran. Kalau dia tahu sahabatnya itu salah, maka dia akan konfrontasi. Benar ya benar, salah ya salah. Dia nggak akan selalu yes, enggak, saudara. Dia akan konfrontasi, dia akan tegur. Tapi sekali lagi, dia tegurnya secara pribadi. Tidak tegur di depan umum, sehingga orang lain nggak perlu tahu. Tapi dia akan konfrontasi, dan mungkin ketika konfrontasi itu bisa aja kalau orang itu belum dewasa, bisa memang terjadi yang namanya pertengkaran. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia memang sahabat, kalau dia memang saudara, pada waktunya dia nanti akan sadar kok. Iya ya, yang dia omongin benar juga. Ya tapi kadang-kadang untuk gitu tuh memang butuh waktu. Tapi saudara nggak boleh terus setuju sama orang.
Ya, kalau saudara tahu orang itu udah melanggar firman, melanggar prinsip firman, meskipun dia sahabat, harus ditegur. Saudara harus kasih tahu. Karena kalau saudara nggak kasih tahu, saudara ikut bertanggung jawab. Kalau dia nanti mengalami kebinasaan, saudara dituntut. Lah, kamu anak Tuhan, nggak pernah kasih tahu saya, gitu ya. Karena saudara, iya aku sungkan, aku takut kamu marah kalau aku kasih tahu kamu. Ya, tapi sudah terlambat, ya kan? Jangan gitu, saudara. Saya sendiri lagi belajar, ya. Karena saya ketika beberapa kali negur orang itu langsung, wah, gitu ya, langsung memutuskan hubungan tali silaturahmi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang saya, ya, kadang-kadang mau tegur juga suka mikir-mikir gitu. Tapi kalau jadi gembala kan, wah, itu lebih ini lagi tuh, ya, saudara ya. Tapi menurut saya kebenaran tetap segala-galanya. Orang itu harus dituntun kepada kebenaran, ya. Saudara harus menjelaskan kepada mereka bukan hanya sekedar apa yang mereka suka dengarkan, tapi apa yang harus mereka dengarkan. Kalau cuma sekedar mereka suka yang mereka dengarkan, kadang-kadang yang suka itu belum tentu benar. Hati-hati, saudara. Ya, sempat debat sama Kevin beberapa waktu. Baik belum tentu benar. Baik menurut dia belum tentu benar. Jadi saudara harus, ya itulah, makanya harus ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, baru bisa kesini. Emang kalau nggak punya itu nggak bisa langsung kesini, nggak bisa. Ini sebuah tahapan, saudara ya. Ini tahapan. Jadi kita nggak bisa langsung pengen kasih akan saudara, nggak bisa. Harus mulai dulu, kebajikan dulu, udah belum? Pengetahuan udah belum? Penguasaan diri udah belum? Kesalehan udah belum? Itu dulu diberesin. Kalau itu udah beres, baru kesininya gampang, saudara ya. Baru kesininya gampang. Dan yang paling tinggi, yang nomor 7, saudara ya. Ini ibaratnya tangga nih, saya cari di image, Google Image. Ini ibaratnya tangga, ini iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, kasih sama saudara. Nih yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang menjadi ukuran orang itu dewasa rohani atau enggak, itu adalah kasih akan semua orang. Kalau kasih akan saudara itu masih ada syaratnya. Aku mengasihi kamu karena, itu masih ada syaratnya, betul nggak? Karena kamu enak sih diajak ngobrol, habis kita nyambung ya. Kalau diajak ngobrol ya, kalau dia mah nggak nyambung, nggak enak, nggak ngeklik. Kalau sama kamu ngeklik, jadi aku rela berkorban demi kamu karena ngeklik. Sorry, itu bagus, nomor 6 soalnya. Tapi itu masih bersyarat. Sedangkan yang paling tinggi yang sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah agape. Ini dalam bahasa Yunani bukan philia, tapi pakai kata agape. Jadi eros itu yang paling rendah, ya. Lalu next philia, dan yang paling tinggi itu adalah agape. Dan itu kita ucapkan waktu menikah. Itu agape tuh. Aku akan setia, apa ya? Apa sih? Kok nanya Henry, salah ya? Gimana Pak Melvin ya? Dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, ya. Itu udah gak bersyarat lagi tuh. Sampai maut memisahkan kita, ya kan? Itu agape tuh, saudara. Waktu ngucapin janji itu tuh agape. Saudara, kalau cuman eros, gak bisa tuh komitmen pernikahan. Kalau cuman eros, karena nanti, sorry ya, kan kita ini bertambah usia, bertambah. Kan firman Tuhan udah ngomong, Kok Dedi jadul banget, karena kan di Korea semua bisa dibuat cantik, ya kan? Iya, memang kalau sudah mau poles ya udah poles boleh. Tapi saudara poles pun tetap aja usia saudara bertambah, nanti kan keriput juga. Poles lagi, iya dong poles lagi. Ya, terus aja gitu, jadi kayak drugs, kecanduan. Saudara lama-kelamaan moles mulu nggak pernah cukup, ya. Nggak ada selesainya, karena saudara nggak bisa menentang yang namanya kodrat. Kodratnya manusia itu semakin hari itu yang namanya manusia lahiriah itu memang udah kodrat, semakin menurun. Ya kan mengkerut, ya mau dipecok-pecokin mau gimana juga ntar mengkerut lagi, ya dikencengin gimana ya mengkerut lagi, udah gak terimalah ya, emang begitu kok. Emang begitu kok kodratnya kita semua ya. Kok jadi ngomongin itu apa sih? Aduh, ini kalau nggak ada catatan nih jadi begini nih, harus fokus. Ya, ada apa ini dengan iPadku? Oke, saudara, jadi kasih ini yang tertinggi, dan kata kasih yang digunakan di sini adalah agape. Agape itu artinya kasih tanpa syarat. Nggak gampang kan? Malah kita mungkin belum bisa lakukan. Saya sendiri mungkin belum bisa lakukan, saudara. Ya, saya juga sebagai pendeta ini lagi. Karena ini memang tingkatan tertinggi nomor 7.
paling atas. Kalau udah bisa, saudara udah sempurna. Saudara dewasa penuh. Benar, kalau udah bisa sampai ke sini. Jadi saudara bisa mengasihi orang bukan lagi karena agama, bukan karena suku, bukan karena dia baik atau enggak sama saudara, tapi saudara mengasihinya karena mengasihi, titik. Susah. Dia mengasihi karena mengasihi, titik. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Itu ayatnya kan. Artinya Yesus mati bukan waktu kita baik sama dia, tapi waktu kita memberontak sama dia, ketika kita jahat sama dia, justru dia mati buat kita. Itu agape, saudara. Nah, cinta Tuhan sama kita itu terjadi bukan karena apa yang kita lakukan sama dia. Ini saudara, saya harus, ya, karena ini agak susah. Jadi Tuhan itu mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan kepada dia, tapi dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita, titik. Jadi bukan karena karena saya rajin bayar perpuluhan tiap bulan Tuhan mengasihi saya. Ya, karena saya rajin ke gereja, karena saya melayani Tuhan mengasihi saya. Karena saya baca Alkitab tiap hari, karena saya berdoa tiap hari, Tuhan mengasihi saya. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak berdoa, Tuhan kutuk saya, Tuhan murka, gitu ya. No, enggak. Saudara, Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan buat dia, tapi dia mengasihi kita karena dia memang mengasihi kita, titik. Artinya dia memang terima kita apa adanya. Nah, saya sendiri juga agak susah ngejelasin kepada saudara tentang agape ini, nggak gampang gitu ya. Tapi paling tidak, saya kasih tips yang praktis aja gitu ya. Tips yang praktis untuk, mau dong kita bertumbuh dewasa, amin? Mau dong ya, masa mau kanak-kanak melulu. Ya, kemarin kita belajar di Cool kan, di Cool Hongdae, ya, di cafe-nya, tempat kerjanya Esther. Jangan saudara pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadi kalau saudara nggak dewasa, saudara akan direndahin orang. Kalau saudara nggak dewasa, saudara akan dianggap remeh sama orang. Saya berdoa kita nggak ada yang direndahin dan dianggap remeh. Marilah kita jadi teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam tindakan, dalam teladan. Meskipun usia kita mungkin chronological age kita masih muda, tapi mental age kita, halo, ya, tapi mental age itu yang penting, saudara ya. Saya kasih tips, saya akan tutup dengan sebuah tips. Ya, Henry bisa bantu kiringin. Saudara, gini. Kita akan selalu ketemu sama orang-orang yang nyebelin. Saya akan bilang, kita akan selalu ketemu. Mau saudara di gereja saudara nggak ke gereja pun, ya, tempat kerja, di mana ya, saudara selama saudara hidup yang namanya dunia, saudara pasti akan ketemu orang yang nyebelin. Orang yang ngeselin, orang yang jengkelin, orang yang nyakitin saudara, orang yang gosipin saudara, orang fitnah saudara, itu ada terus. Pasti. Ya. Ini saudara ngerti itu. Nah, persoalannya ketika saudara berhadapan dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau mereka itu ternyata adalah suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, mertuaku, ya. Gimana tuh kalau udah ada ikatan begitu? Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu keluarga kita sendiri, ya. Saudara, saya sedang belajar untuk Alkitab kan bilang bahwa Allah itu kasih, amin. God is love, ya. Jadi kalau saudara pengen, ya, hidup saudara ini senantiasa terkoneksi sama Tuhan, terkoneksi itu terhubung sama Tuhan, saudara harus tahu yang namanya sinyalnya Tuhan. Sinyalnya Tuhan itu adalah love. Kalau sinyalnya iblis itu adalah dia bapak segala pendakwa, ya. Kalau sinyalnya iblis itu adalah kebencian, kepahitan, menghakimi, dakwaan, menuntut, itu sinyalnya iblis. Dan pilihan di tangan saudara. Saudara itu sekarang mau pakai sinyalnya Tuhan atau pakai sinyalnya iblis dalam membangun hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau orang itu nyebelin, ngejengkelin. Bagaimana caranya? Nah, Alkitab berkata, kalau saudara mau bertumbuh dewasa, kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi keputusan. Agape itu nggak ada lagi hubungan hanya dengan perasaan, tapi keputusan. Nah, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita harus belajar menerima orang itu apa adanya. Itu baru agape, saudara. Dulu saya nggak, agak susah ini ngomongin ini, tapi saya lagi belajar, saudara. Ada sebuah buku yang saya baca dan saya cukup kaget gitu. Dia ngomong gini, kalau kamu lagi ngalamin konflik sama orang, terus kamu doanya begini nih, Tuhan, ubah dia Tuhan, ubah dia Tuhan.
kayaknya bagus ya doa begitu ya. Ubah dia Tuhan. Kalau dia begini gitu. Tapi orang itu berkata, ketika kita melakukan itu, kita sedang tidak agape sama orang itu. Tapi kita lagi mencoba menuntut dia untuk berubah. Bahkan nggak sekedar menuntut, tapi kadang menghakimi, mendakwa dia untuk berubah. Dia memang ngeselin Tuhan. Dia gini. Akibatnya hubungan saudara sama orang itu nggak akan semakin baik. Karena saudara pakai sinyalnya iblis. Akhirnya hubungan akan semakin jahat, akan semakin rusak maksud saya. Tapi kalau saudara mau bertumbuh jadi dewasa, doanya begini, saudara. Tuhan, saya tahu saya nggak bisa mengubah orang itu. Saya udah berusaha Tuhan, tapi saya tahu saya nggak mampu mengubah orang itu. Tuhan, bantu saya bukan untuk mengubah orang itu, karena saya tahu yang bisa berubah itu adalah keputusan dia sendiri sama kuasa Tuhan. Oleh karena itu tolong saya untuk bisa menerima dia apa adanya, untuk bisa mengasihi dia apa adanya. Itu doanya agape, saudara. Itu doa agape. Dan ketika saudara berdoa seperti itu, orang itu tiba-tiba akan mengalami sesuatu yang berbeda. Itu terjadi sama saya. Jadi saya buka deh, saya cerita. Saya tuh punya sahabat sejati di Salatiga. Ya, ada satu orang yang bikin saya sekarang bisa ada seperti sekarang. Jadi ini direkam ya. Oke. Jadi saudara, saya tuh umur 15 tahun udah percaya Yesus, udah terima Yesus. Saya udah pelayanan, ya, saya rajin ke gereja, dan saya masuk sekolah teologi. Tapi saya mau kasih tahu, saya punya sebuah kejahatan yang tersembunyi, ya, yang parah banget, yang nggak ada orang lain tahu, even itu keluarga saya sendiri, ada yang tahu. Dan saya berusaha untuk ngalahin itu, tapi gagal, barangkali gagal terus gitu. Sampai saya ketemu orang ini. Oh, pertama saya sangat pasang topeng. saya akan jaga image. Iya dong, gitu kan. Saya kan sekolah teologi. Ya, saya kan hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Saya nggak akan tahu, tapi dia tetap tahu. Karena saya pikir dia dipakai sama Tuhan. Dia tahu titik keburukan, kejahatan yang saya sembunyiin yang nggak pernah ada orang lain yang tahu. Tapi dia tahu. Dan pas dia ngomong itu, saya kagetnya setengah mati. Itu badan saya kayak mau seperti ingin mati rasanya. Aduh, ketahuan gitu. Jadi saya kayak aduh gitu, kayak hancur nih semua gitu. Gitu mau gimana nih? Dan dia adalah jemaat di Salatiga. Itu kan, wah, saya bilang gawat ini udah hancur gitu. Saya udah ngeri banget saudara. Tapi yang saya bersyukur adalah dia bilang gini, saya tetap menganggap kamu hamba Tuhan. Saya tetap bangga sama kamu. Kamu seorang yang dipakai Tuhan. Saya kaget kok dia ngomongnya gitu. Bukannya mau hakimi, bukannya apa? Gila lu deh, bukan, enggak. Tapi dia ngomongnya gitu. Dia ngomong gini, saya tetap menghormati kamu deh. Kamu adalah hamba Tuhan. Dan kamu tetap orang yang dipakai Tuhan. Kamu tetap disayang sama Tuhan. Dan saya percaya kamu tetap hebat di mata Tuhan. Kamu tetap berharga. Saya dengar kalimat itu, saudara. Saya nangis. Gak keluar penghakiman sama sekali dari mulut dia. Dan dia gak pernah ceritain juga kelemahan saya kepada siapapun sampai hari ini. Dia diem. Dan dia selalu ngomong sama saya. Ketika saya jatuh lagi, dia ngomong gitu lagi. Saya percaya, Dad, kamu hamba Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Tuhan tetap akan pakai kamu. Waktu saya pelayanan kemanapun, dia terus, sampai saya di sini, dia terus kasih semangat. Saya bilang, aduh saya udah gagal di Korea, gini. Saya udah ngomong sama dia, aduh saya gak berhasil, gini. Tapi dia bilang, enggak Dad, kamu tetap hamba Tuhan. Kamu tetap disayang sama Tuhan. Dan saya juga tetap sayang sama kamu. Itu yang membuat saya, akhirnya saudara, saya tinggalkan itu kejahatan itu. Saya tinggalkan, itu tadinya stronghold. Tapi ketika ada kuasa penerimaan, itu saya tinggalin saudara. Udah gak, saya
Saya muak, saya tinggalin. Tiba-tiba saya bisa tinggalin. Tiba-tiba saya bisa lepasin itu. Dulu saya nggak bisa, saya bergumul terus udah tengking-tengking. Nama Yesus, saya tengking-tengking, saya puasa, saya gagal terus. Gagal, jatuh lagi. Tapi ketika ada satu orang ngomong begitu sama saya, kata-katanya sederhana. Itu saya bukan sekarang, udah sekitar beberapa tahun yang lalu, saya lepasin. Dan udah gak ada lagi keinginan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Wah, ini saya gak tahu deh ngomong ini ngerti atau nggak nih saudara ya. Gak tahu, tapi ini kesaksian pribadi saya. Orang tuh kalau dituntut, didakwa, dihakimi, dia gak akan berubah. Tapi kalau kita terima dia, kita kasihi dia, itu justru yang akan menginspirasi. Karena kasih itu yang terbesar. 1 Korintus 13 kan, baca di rumah ya. Kasih itu yang terbesar. Jadi kasihlah yang bisa mengalahkan segala-galanya. Dan saya tahu untuk bisa sampai ke tahap itu, teman saya itu sudah melewati. Sahabat saya itu, dia sudah melewati yang namanya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, apalagi itu tadi kesalehan, kasih akan saudara-saudara, sampai akhirnya dia bisa masuk ke kasih akan semua orang. Dia bisa terima sayang padanya, meskipun gak ada hubungan darah antara kita. Dan saya juga nggak memberi keuntungan sama dia sebenarnya, nggak ada untung rugi juga, nggak tahu dia bisa aja mengasihi saya begitu aja, saya juga bingung. Tapi saya percaya dia dipakai oleh Tuhan, dan saya berdoa mari kita jadi orang-orang seperti itu buat orang-orang yang terluka. Banyak orang-orang terluka di sekitar kita, mari kita belajar untuk mempraktekkan hal itu. Fondasi kehidupan, kalau saudara lakukan ketujuh hal ini, digoncang dengan apapun, saudara nggak akan tergoncangkan. Yang saudara ngalamin badai kayak bagaimanapun, saudara nggak akan pernah rubuh. Saudara seperti dasar yang kencang, yang kuat, sehingga saudara mengalami musim apapun dalam hidup ini, saudara akan tetap kuat. Minggu depan kita akan share tentang future planning. Pak Bernardo akan share tentang future planning. Tapi kalau saudara nggak punya ini, ngomongin future planning, kalau nggak ada fondasi, saudara, itu nanti bisa diombang-ambing lagi. Minggu depan saya udah minta Pak Bernardo share tentang future planning. Nanti dia akan ajari secara praktis bagaimana mewujudkan impian-impian di masa depan, ya. Tapi sekali lagi, saudara harus punya dulu fondasinya supaya saudara kuat. Sehingga ketika nanti saudara ada di ketinggian, saudara di ketinggian, saudara tidak rubuh karena karakter saudara sendiri. Karena ada banyak orang di ketinggian rubuh karena karakternya yang menghancurkan mereka sendiri. Saya berdoa kita punya karakter yang kuat, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap tidak tergoncangkan dan kita siap ketemu Yesus kapanpun dia datang. Mari kita berdoa. Para pelayan Tuhan, para mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. How I love you, Lord. I love, singan kalau mantu saya. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Mari siapkan hati saudara untuk menerima roti dan anggur. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menguduskan para pelayan yang akan membagikan roti dan anggur, Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus hari ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh mentahirkan kami dari segala bentuk kesalahan dan dosa, sehingga kami boleh layak ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. How
you. Oh, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Jesus. Jesus, Jesus, I live to worship. I live to worship you. Jesus, 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 forever I worship. Mari yang sudah mendapatkan roti dan anggur boleh bangkit berdiri. Jesus, 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 you are the one I love. You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kalau sudah percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus. Sekarang angkat anggur kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita minum dengan penuh kasih dan hormat darah Yesus. Mari ucapkan syukur. Hanya bagi Tuhan.
kasih Tuhan, hari ini kami belajar firman Tuhan untuk mengalami kedewasaan rohani. Untuk kami siap jadi umat yang layak bagi Tuhan. Kami mau tambahkan dari iman kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami untuk terus menjalaninya dengan setia sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Biar ini membuat iman, pengharapan, kasih kami semakin bertambah-tambah. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Minta tolong gelas-gelas perjamuan bisa dikumpulkan kepada Saudari Melinda, dan Pak Ahim akan melayani kita untuk persembahan. Oke, baik. Kami keluarga besar Gereja Bethel Indonesia BIC Korea mau berkenalan dengan saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Boleh memperkenalkan diri, boleh berdiri memperkenalkan nama, lalu Indonesianya di kota apa, lalu di Korea dalam rangka apa. Ya, silakan. Salam kenal semuanya. Nama saya Chris, Christian, bisa dipanggil Chris. Di Indonesianya aslinya dari Tasik, tapi tinggal lama di Bandung sih. Jadi dari SMA kuliah di Bandung, terus sekarang di Korea habis lulus kuliah sekarang kerja sih. Oke, kerja di Seoul, Korea. Di Suwon. Di Suwon. Oke, tepuk tangan, welcome Chris ya ke GBI BIC Korea. Selamat datang. Saudara, kita hari ini mau mengutus, ya mau mendoakan maksudnya saudara kita yang tentu akan dipakai Tuhan luar biasa di Jakarta ya. Di Jakarta saudara kita Daniel Leonardo akan berbagi kesaksian kepada kita sebelum kita bersama-sama mendoakan beliau akan kembali ke Jakarta for good tanggal 18 ya Daniel. Oh, tanggal 20 November ya. Tanggal 20 November, tapi kenapa hari ini? Karena minggu depan Saudara Daniel tidak bersama kita karena dia mau ke kota lain ya. Jadi hari ini saya meminta untuk Saudara Daniel maju ke depan dan memberikan kesaksian kepada kita semua kesannya selama ini dengan Korea, dengan BIC bagaimana, lalu pesan juga buat kita jemaat BIC. Saya percaya kita akan terus bangun tali silaturahmi kita, kasih persaudaraan kita akan tetap bertambah kuat ya. Meskipun kita berbeda, tapi kita tetap sehati. Boleh maju ke depan, Saudara Daniel, boleh berbagi dengan kita, kemudian kita nanti sama-sama akan mendoakan. Shalom. Shalom. Kalau sewaktu diminta Pastor Dedi untuk memberi kesaksian, saya bingung juga mau cerita tentang apa, tapi karena penyertaan Tuhan sangat luar biasa selama saya di Korea ini. Kalau mungkin dimulai dari karena topiknya tentang saya meninggalkan Korea, saya mulai cerita dari awal saya ke Korea. Waktu itu saya kerja di Denpasar, terus kebetulan abang saya kasih tahu kalau ada profesor yang mau research assistant di Busan. Terus saya akhirnya ya langsung aja memutuskan oke, saya ke Korea. Terus ya semuanya berjalan luar biasa mulus gitu, semua visa, segala tiket dan segala macam itu luar biasa mulus. Akhirnya saya ada di Korea juga, dijemput sama profesor, semuanya berjalan dengan baik. Awal-awal saya di Korea, saya kan kerja di lab. Nah itu ada
ya Tuhan luar biasa memberikan kemampuan bagi saya untuk mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Saya ingat pertama kali itu saya merasa apa bisa ya kerja di Korea begini, belajar di Korea. Terus ada proyek satu yang agak susah gitu. Jadi saya sebagai di Korea sebagai research assistant. Jadi saya dibayar untuk mengerjakan proyek-proyek di lab. Kemudian ya ada satu proyek awal yang Tuhan luar biasa bantu saya untuk itu durasinya untuk 1 bulan, tapi saya bisa mengerjakannya dalam waktu 1 minggu. Jadi betul-betul luar biasa Tuhan membantu saya. Itu dalam semester pertama. Terus menerus itu Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Di semester ketiga saya ikut conference internasional di Jeju. Nah itu kebetulan paper saya terpilih jadi 10 paper terbaik di. Kemudian conference selanjutnya saya pergi ke Daejeon. Di situ juga dipilih jadi paper terbaik. Terus habis itu saya pokoknya pergi ke memberikan, padahal saya cuma mahasiswa S2 ya, tapi saya di sewaktu ada conference di Uzbekistan, saya disuruh paper saya dipilih untuk jadi yang presentasi di depan conference hall-nya di hotel gitu. Jadi saya berbicara di depan banyak profesor-profesor yang Korea, entah dari mana aja gitu. Betul-betul anugerah Tuhan itu luar biasa bagi saya. Tapi ya seperti yang dikasih tahu Tes Dedi tadi, ada saatnya diberkati, ada saatnya berkelimpahan, ada saatnya berkekurangan. Nah waktu di semester keempat, pas-pasan waktu mengurus tesis itu proyek yang harusnya kita dapat itu gagal. Jadi untuk semester terakhir ini saya sama sekali nggak punya pendanaan. Padahal saya sama sekali nggak ada tabungan. Terus keluarga juga nggak bisa banyak membantu karena orang tua udah pensiun. Nah itu waktu profesornya ngasih kabar itu, saya betul-betul merasa betul-betul dari yang luar biasa diberkati Tuhan. Terus tiba-tiba ini kita untuk sampai kamu lulus kita nggak bisa kasih dana apa-apa. Jadi saya betul-betul harus berjuang sendiri dan nggak punya tabungan apa-apa karena betul-betul saya nggak mempersiapkan apa-apa. Itu berita yang sangat membuat saya down, apalagi itu waktu ngurus tesis ya. Jadi kalau yang pernah nulis skripsi atau tesis itu betul-betul saya nggak mau beban tesis itu juga ditambah beban-beban lain. Itu betul-betul saya ngerasa stres itu selama beberapa hari. Terus ya udah, itu ada deadline-nya kan, mau mesti bayar uang sekolah dan ya untuk kehidupan sehari-hari. Saya cerita ke keluarga dulu, terus mereka yang diusahakan untuk bantu saya dengan pendanaan, tapi nggak berhasil gitu. Kebetulan waktu saya betul-betul ngerasa betul-betul nggak ada jalan keluar gitu, teman saya yang teman saya ngasih message gitu, halo Tom, apa kabar? Oh baik-baik saja. Terus gimana pokoknya basa-basi dulu. Terus akhirnya saya kasih tahu, oh ini saya lagi ada masalah keuangan gitu dengan teman saya ini. Memang teman-teman baik saya, jadi saya sharingkan semuanya kesusahan saya. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nanti
aku bayarin dulu gitu. Padahal biaya kuliah kan besar sekali kan. Tapi dia kasih ke saya itu semuanya sampai full itu dia kasih ke saya. Betul-betul waktu dia bilang ya udah kasih nomor rekening, terus ya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Ini ya emang sih teman baik, cuman untuk sejauh itu dengan dana sebesar itu gitu, itu betul-betul luar biasa gitu. Saya merasa aduh betul-betul. Tapi ya udah akhirnya dananya masuk, saya bayar uang sekolah, cuman biaya hidup masih mesti cari sendiri. Saya pinjam ke teman-teman, banyak orang gitu, sampai 1 bulan 2 bulan masih bisa tercover. Cuman setelahnya itu udah betul-betul nggak bisa, karena minjem terus kan nggak bisa bayar gitu juga gimana. Akhirnya saya mutusin buat keluar dari Gosiwon dan numpang jadi teman saya punya di lab teman saya ada tempat tinggal, karena dia ngurusin makhluk hidup gitu, jadi harus ada terus di sana. Tapi saya tinggal di sana itu ilegal gitu, maksudnya nggak dibolehin sama profesornya. Jadi ya datang ke situ pagi-pagi, pergi harus pagi-pagi sebelum profesornya datang, terus pulangnya malam-malam setelah profesornya pulang. Padahal profesornya Korea kan pulangnya malam. Jadi itu masih ditambah saya harus ngerjain tesis lagi. Itu betul-betul luar biasa pressure-nya. Itu saya betul-betul sampai satu saat saya betul down banget. Saya mau curhat, cuman ke siapa gitu. Saya kan ada blog itu, saya tulis curhatan gitu. Betul terus ada telepon gitu, teman saya telepon kasih support. Ya setelahnya itu saya bisa, karena ternyata saya baru tahu kalau kasih Tuhan melalui orang-orang itu betul luar biasa. Akhirnya saya berhasil selesaikan tesis, dan setelah saya selesaikan tesis itu profesornya tahu kalau ada yang tinggal di situ. Jadi teman saya bilang, kayaknya profesornya tahu, jadi besok pagi saya mesti pergi. Terus saya telepon pendeta yang di Busan, Pak, saya boleh tinggal dulu di rumah enggak gitu. Jadi pagi-pagi itu waktu winter ya, pagi-pagi saya bawa barang tinggal di rumah Pak Pendeta sampai lulus. Itu waktu lulus itu nggak ngerasa ada yang ngerasa senang gitu, cuman ngerasa biasa aja. Ini betul sewaktu foto-foto ngelihat hasil foto saya sendiri itu udah pakai toga gitu. Itu betul saya ngerasa luar biasa. Semua yang sudah Tuhan kasih itu membuat saya gak bisa mengungkapkan perasaan gitu. Setelah saya lihat foto saya langsung pergi ke kamar mandi gitu, saya nangis lama gitu. Karena luar biasa kasih Tuhan melalui saudara, melalui teman-teman. Ya akhirnya saya bisa sampai lulus, sampai dapat gelar saya. Dan nggak cuma sampai di situ kasih Tuhan. Saya juga gak berapa lama
dari teman ada yang bilang Daniel mau kerja di Seoul, ini ada perusahaan yang butuh. Jadi padahal saya masih belum dapat ijazah, tapi langsung udah kesana 1 hari aja langsung interview, langsung diterima, ya kamu masuknya tanggal segini aja gitu. Ya setelah itu ya saya struggling, benar-benar struggling di Seoul, udah benar nggak ada duit sama sekali kan, jadi ya sangat kreatif gitu kalau kita nggak punya duit. Ya makanya ya, saya jadi tahu masak gitu gara-gara di Gosiwan ada kimchi sama nasi kan. Ya masak kimchi nasi gitu berapa hari sampai akhirnya gaji pertama saya bisa agak tenang gitu. Setelah itu saya bulan-bulan seterusnya saya bayar utang ke teman-teman. Setelah semua utang selesai, saya betul-betul ngerasa diberkati sama Tuhan. Dan ini gara-gara mau pulang juga saya sedikit cerita tentang kenapa alasan saya pulang. Jadi saya diberkati Tuhan selama kerja di sini. Tapi kalau kita tahu yang pernah kerja di Korea itu luar biasa berat. Cuman ya gara-gara saya dari ada kesusahan yang background yang kesusahan yang tadi, saya berhasil gitu kuat buat ngerjain semuanya itu. Enggak, oh ini mesti berapa hari tidur di kantor, no problem gitu. Gara-gara ini I've been through worse gitu. Saya ya udah akhirnya, tapi beberapa waktu terakhir ini itu yang benar-benar pressure. Saya nggak mampu, saya secara kemampuan saya betul-betul terbatas, tapi di pressure dengan luar biasa berat gitu. Saya ingat hari-hari waktu saya memutuskan, oh udah oke, ini udah selesai. Itu saya 1 minggu itu di pressure benar-benar, pulangnya malam-malam. Itu saya setiap hari itu saya pulang, ini kepala betul-betul sakit. Yang pressure-nya itu yang betul-betul bikin kepala saya tidur, kepala sakit banget. Terus saya nangis-nangis sampai capek tidur gitu. Paginya bangun lagi, kerja lagi. Itu kan ngerjain project bank gitu. Saya pernah minta didoain sama Pastor Dedi. Pastor, ini saya ada handle 3 project bersamaan. Saya minta tolong dikuatkan lewat doa. Terus ya oke, sama Pastor Dedi, dan itu betul-betul saya dikuatkan. Dan setelah itu, setelah proyeknya selesai, saya apply ke tempat-tempat lain karena saya mau resign. Dan luar biasanya ya itu Tuhan betul-betul luar biasa gitu. Dia nggak cuma ngasih solusi, dia ngasih banyak pilihan gitu. Mau kerja di Korea ada, ini ada lowongan saya bisa. Terus mau kerja di Indonesia ada, terus mau kerja di negara lain di Malaysia ada, karena teman saya yang jadi pewawancaranya gitu. Jadi ya CS-an bisa masuk, mau masuk aja gitu. Dan ya itu akhirnya saya bergumul mau pilih yang mana ya. Padahal stres, tapi ini pilihannya ada banyak gitu. Jadi pilihan masalah yang pengen dihadapi semua orang itu kan harus masalah buat memilih gitu, ada banyak pilihan. Terus ya saya bingung mau pilih yang mana. Tiba-tiba yang dari Indonesia kasih saya kontrak, langsung kontrak gitu. Setelah interview by phone mereka langsung kasih kontrak, dan saya agak khawatir juga ya, karena itu kan posisinya sebagai senior manager itu di Bank Korea di sini. Terus apa saya bisa ya, apa saya kuat, apa saya mampu. Tapi ya saya memutuskan buat menolak tawaran yang dari Malaysia, dari Korea juga.
terus saya percaya aja ini yang disediakan Tuhan. Saya datengin, saya pergi pulang ke Indonesia, datang ketemu meeting sama itunya, vice presidennya, terus ya udah dia kasih tahu kalau yang kamu akan handle ini tentang internet banking, mobile banking, yang saya sudah pernah kerjakan di sini. Yang bikin 3 project yang bikin saya pusing itu project itu yang betul, dan banknya sama, bank yang di sini dan bank yang di Indonesia itu sama gitu, sistemnya sama. Jadi saya betul-betul Tuhan udah kayak jalannya udah dikasih gitu jadi akhirnya saya setelah dikasih tahu, setelah meeting saya tanda tangan kontrak, besoknya saya balik ke Seoul, dan untungnya saya waktu bilang mengundurkan diri ke bosnya yang di kantor, ya walaupun agak gimana tapi akhirnya dikasih, walaupun saya ada kontrak sebetulnya sampai tahun 2016, tapi ya mungkin gara-gara jalannya udah disediakan sama Tuhan, semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Jadi ya luar biasa berkat Tuhan selama 4,5 tahun saya di Korea. Ya walaupun pencobaan segala macam itu, saya tetap setia. Saya nggak menyerah di tengah jalan, tapi saya tetap setia. Seperti yang dibilang sama Pastor, perkara kecil diberikan ke perkara yang besar. Ya akhirnya saya bakal pulang tanggal 20 nanti. Nah, saya juga mau berterima kasih dengan saudara-saudara PIC. Ya, kalau saya nggak punya teman-teman di PIC itu, saya paling cuman pergi pulang, kerja, tidur, makan, tidur, kerja gitu. Tapi ya dengan adanya orang-orang saudara-saudara di BIC, saya bisa dikuatkan untuk menjalani kehidupan di Korea yang ya kita tahu bagaimana. Ya begitulah. Saya juga mau nyanyikan lagu mungkin ya. Main gitarnya. Belum sempat latihan sih jadi.
bareng-bareng. Kalau ada yang tahu lagunya. Tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat banyak cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Dia tetap di sana. Kita dari BIC ada gift buat Daniel. Kita ada kasih persaudaraan kita, apresiasi. Terima kasih. Kita mau berdoa untuk Daniel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata atas hidup anakmu Daniel Leonardo. Kesaksian yang hidup yang menginspirasi kami semua untuk tetap setia sampai garis akhir pada Tuhan Yesus yang terus-menerus tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan dengan Daniel selama di Korea. Tuhan, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan berjumpa dengan dia. Kami tahu Tuhan baik. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupnya. Tuhan sudah melatih dia dengan berbagai macam musim kehidupan yang membuat dia senantiasa siap mengalami anugerah dan mujizat dari Tuhan, naik ke level berikutnya. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi dia lebih lagi. Rencana kembali ke Jakarta pada tanggal 20 November, kerjaan baru, musim yang baru di sana. Tapi kami tahu Allah tetap menyertai. Bahkan kami akan melihat kesaksian demi kesaksian nyata dalam hidup Daniel. Tuhan pakai luar biasa di Indonesia, di Jakarta Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami percaya Tuhan selalu baik buat Daniel. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk saudara Chris yang boleh berkumpul, bergabung bersama kami hari ini beribadah. Kami tahu Tuhan juga baik buat saudara Chris. Tuhan memberkati pekerjaannya di Korea ini, dan biarlah seluruh penggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian hari ini, dan sebentar kami mau kembali ke aktivitas kami. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian buka hati dan tengadakan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, pengurapan sukacita dari Roh Kudus yang akan terus menghibur, menguatkan dan meneguhkan kita, akan terus membawa kita naik ke level dan kemuliaan yang lebih besar. Pulanglah, kasihilah Tuhan dan sesama seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua diberkati, dan siapa memberkati sama-sama berkata amin. Haleluya.